Jumatan ini Mas Bobi, Ustaz Danu, kalau kebetulan orang itu masih banyak utangnya, insya Allah datang Jumatan itu jam 10 sudah ke masjid. Untuk apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Segala permasalahannya Allah berikan kemudahan ya, Amin. untuk di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin. Pemirsa, senang sekali saya Bobi Maulana juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkahan limpah rahmat dan anugerah dari Allah Pak Ustadz ya. Amin. Saya menyaksikan Siraman Kolbu pagi hari ini Pak Ustadz, banyak banget yang bilang sama Bobi. Salah satu hal ya ketika nonton Siraman Kolbu yang paling penting, yang paling diingat adalah ketika baca Quran, ketika berzikir dan ibadah yang lainnya, lillahi ta'ala, niatkan lillahi ta'ala aja, tidak ada tujuan yang lain ya. Nah, tema kita ini kan ibadah kok pas ada maunya nih Pak Ustadz. Ini agak bersinggungan terus ya. Bersinggungan terus ini Pak Ustadz. Silakan tausiahnya nih tema ibadah kok pas ada maunya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Tema kita manis, yaitu ibadah kok pas ada maunya. Jadi memang banyak sekali yang sering kita dengarkan itu, kalau kita punya keinginan itu disuruh untuk baca ini, baca itu, atau sholat ini, sholat itu. Tapi pas ada keinginan itu ya. Sebenarnya kalau kita itu, kalau kita itu memperlihatkan beberapa ayat dalam Quran itu sebenarnya nanti kita mulai paham kok Allah itu siapa sebenarnya. Enggak cuma hanya Khalik ya. Contoh mamanya ya, contoh ini yang jarang sekali kita ketahui. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ya, di balik kesulitan ada kemudahan. Dan ini 2 kali diberitahukan kepada kita bahwa sebenarnya Allah sendiri pun sebenarnya menjamin bagi seorang itu kalau ada kesulitan pasti ada kemudahannya. Ini Allah sudah menjamin nih. Nah, cuma kadang-kadang kita manusia itu keinginan nafsu kita itu melebihi sebenarnya, melebihi batas apa yang sebenarnya nanti mau Allah berikan kepada kita. Nah, inilah yang namanya nafsu ya. Maunya hari ini mengerjakan ini langsung dapat besok mamanya. Sebenarnya enggak harus seperti itu. Kerjakan aja ikhtiarnya, karena ikhtiar itu sendiri kalau niatnya karena Allah Ta'ala itu juga ibadah. Ikhtiar yang niatnya karena Allah Ta'ala itu ibadah. Nah, dari ikhtiar menunggu hasilnya, menunggu dengan kesabaran, ditunggu dengan sholat, ditunggu dengan sabar, itu juga ibadah. Jadi kalau memang kita mau melakukan sehari-hari, cobalah kita lakukan seperti itu. Jadi kita kesannya tidak memaksa Allah ya. Kita tidak memaksa Allah atau memaksakan nafsu kita. Jangan, kita sudah banyak sekali mendengar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi sebenarnya di dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ini menceritakan bahwasanya kalau bisa itu sholat kita, ibadah-ibadah kita, ya, kemudian hidupnya kita pun serta matinya kita hanya untuk Allah. Jadi jangan hanya sholat kita, ibadah kita untuk jabatan. Jangan. Untuk jabatan biar naik, biar ini. Aduh, kalau bisa mulai hari ini belajar untuk dimengerti di program lagi ya. Nanti kalau sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala, tahunya nanti di akhirat. Selama ini ibadah saya berarti hanya ngejar dunia aja. Di akhirat kosong. Nauzubillah. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran. Ayolah kita beribadah niat satu lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi selamat dunia dan akhirat oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Pak Ustadz, terima kasih.
Selanjutnya akan memberikan tausiah dengan tema ibadah kok pas ada maunya. Kita persilakan kepada Ustadz Syamsul Ma'arif. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz kita, Ustadz Danu, Mas Bobi, seluruh pemirsa di mana saja berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengapa banyak orang ibadah kok pas ada maunya? Salah satu jawabannya adalah karena manusia tidak mengetahui eksistensi dirinya. Padahal seseorang bisa mengenal Allah, salah satunya harus mengenal dirinya sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, pasti akan mengetahui Tuhannya. Nah, sekarang ini salah satunya adalah umat manusia tidak tahu sebetulnya siapa dia, apa tugas pokoknya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtu, orang dadekaken ingsun Allah al jinna ing jin wal ingsalan ing manusa illa liya'budun, kecuali kangge ibadah. Jadi ternyata tugas utama manusia diciptakan oleh Allah itu adalah untuk beribadah. Tapi sayangnya banyak orang beribadah pas ada maunya. Ada kalanya ketika diberikan kelapangan oleh Allah, dapat jabatan rajin, dapat kedudukan rajin, giliran miskin malah tidak melaksanakan. Tapi yang paling banyak sebaliknya. Kalau dalam keadaan kesempitan, rezekinya sedang seret, ini yang kadang-kadang ibadahnya rajin. Kalau kita lihat Jumatan ini Mas Bobi, Ustadz Danu, kalau kebetulan orang itu masih banyak utangnya, insya Allah datang Jumatan itu jam 10 sudah ke masjid. Untuk apa? Baca wiridan yang banyak. Karena apa? Karena banyak utang. Jadi besok kalau ada orang datang jam 10 ke masjid, berarti insya Allah itu banyak utangnya. Aduh Ustaz. Nah, tapi mudah-mudahanlah paling tidak masih ada kemauan untuk beribadah. Siapa tahu dari yang sedikit yang karena terpaksa ada maunya, akhirnya menjadi sebuah kebutuhan. Karena apa? Ibadah kepada Allah adalah kebutuhan umat manusia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz Syamsul. Silakan duduk dulu. Keren Ustaz. Berarti kalau jam 10 banyak tuh, berarti itu semuanya banyak utang. Ustaz, ada-ada Ini pengalaman. Terima kasih Ustadz Syamsul. Terima kasih.